SMP Negeri 17 Kendari bersama Bank Indonesia dan Buletin Digital 17 mempersembahkan video singkat program Sekolah Hebat 2026. Saya Syafira Dan saya Rafa, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Saya Muhammad Irfan Aditya, sebagai anggota gugus Depan Jenderal Sudirman, saya terpanggil untuk mendukung program Sekolah Hebat yang diawali dengan pembukaan lahan untuk tahap penanaman. Gerakan Pramuka memiliki hubungan erat dengan program menanam tanaman. Ini adalah wujud nyata dasar Dharma Pramuka, yakni cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Saya Dea beranggapan bahwa ada dua hal utama yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, yaitu pertama, pembentukan ekosistem melalui pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keseharian siswa. Kedua, penataan estetika lingkungan sekolah yang rapi, hijau, dan nyaman dengan pelibatan aktif seluruh warga sekolah. Manfaat menanam lombok untuk diri sendiri adalah melatih keterampilan dan memelihara tanaman. Manfaat menanam lombok bagi teman-teman sekalian adalah menupuk saling membantu, bekerja bakti, dan cinta alam. Masyarakat umum yaitu menginformasikan gerakan menanam di pekarangan rumah. Apa yang dilakukan? Yang pertama, membuka lahan dengan cara mengukur lahan dan membersihkan gulma. Yang kedua, wadah tanah dengan cara membalik tanah, digemburkan, dan dibuat bedeng. Dengan menanam menanam bibit dengan cara membuat lubang tanam, mengatur jarak tanam. Setelah lebih dari 40 hari, tanaman lombok yang ditanam mulai berbunga. Sebagian ada yang berbuah, walaupun masih terlihat kecil. Namun buah-buah lombok yang mulai muncul membuat hati kami gembira. Mengunjungi kebun tomat adanya sedikit berbeda. Hujan yang mengguyur selama 2 pekan, lebih dengan cerah air yang banyak, menyebabkan bedeng menjadi erosi. Rasa syukur, tanaman masih bertahan. Kebun memang butuh pembenahan. Ada perbaikan bedeng dan drainase yang rusak. Dari kelas 94 sedang melaksanakan agenda kokurikuler, yaitu pemeliharaan tanaman lombok dan tomat. Fokus utama kita pagi ini adalah proses pemupukan. Kenapa sih tanaman kita perlu dipupuk? Jadi tujuannya utama adalah untuk memberikan nutrisi tambahan bagi tanah ibarat manusia yang butuh vitamin. Tanaman lombok dan tomat ini butuh unsur hara yang cukup agar pertumbuhannya optimal, batangnya kuat, dan nantinya menghasilkan buah yang lebat serta berkualitas tinggi. Saya Andini, saya akan membagikan apa sih manfaatnya bagi siswa. Bagi kami siswa kelas 94, kegiatan ini bukan sekedar berkebun biasa, ada banyak manfaat yang kami rasakan. Di antaranya, pertama, melatih tanggung jawab. Kami belajar konsisten merawat makhluk hidup. Kedua, literasi sains. Kami mempraktikkan langsung teori pertumbuhan tanaman yang dipelajari di kelas. Ketiga, kerjasama tim. Butuh koordinasi yang baik antar Nah, ilmu yang kami dapatkan di sekolah ini tidak ingin kami simpan sendiri. Kami ingin menjadi contoh bagi teman-teman lain maupun masyarakat. Setelah hampir 2 bulan, perkembangan tanaman tomat mulai memperlihatkan hal yang positif. Banjir dan curah hujan yang tinggi terus mengganggu pertumbuhan tanaman tomat. Setelah perbaikan drainase, bedeng, dan penambahan penopang tanaman, kini sudah terlihat hasilnya. Semoga tanaman ini bisa berbunga dan berbuah secepatnya. Beralih ke kebun lombok besar, kebun yang terus memperlihatkan hasil yang sangat baik. Pemeliharaan yang rutin membuat tanaman-tanaman ini tumbuh dengan subur. Buah mulai besar dan bunga semakin banyak. Jika dilihat, ukuran tanaman sangat stabil. Daun yang lebat berwarna hijau tua. Hati kami semua sangat senang karena sebentar lagi waktu panen akan tiba. Guru pendamping tetap mengarahkan untuk terus melakukan pemeliharaan dan perawatan. Penyiraman, pemberantasan hama, pemupukan untuk bunga dan buah, dan pengendalian hama. Kami paham, makin banyak buah akan mengundang hewan-hewan lain untuk datang. Olehnya, setiap hari harus dipantau agar buah dapat menjadi anugerah. Pengamatan kebun
cabai kecil menjadi destinasi berikutnya. Walaupun tidak sebaik tanaman cabai besar, namun bunga mulai terlihat dan daun tanaman semakin lebat. Para siswa terus melakukan pemupukan dan pengendalian gulma dan hama. Pemupukan yang berimbang terus memperlihatkan hasilnya. Usaha memang tidak ringan, namun doa setelah berupaya adalah kesungguhan untuk terus merawat tanaman ini agar bisa membawa senyum yang ceria di kemudian hari. Kenapa sih harus dibersihkan? Oh, ini gulma. Gulma itu tanaman pengganggu lombok. Oh iya, kalau tidak dibersihkan, ini akan mengganggu tumbuhan. Gulma merupakan salah satu kendala utama dalam budidaya lombok atau cabai dan tomat karena berebut nutrisi, air, dan sinar matahari, serta dapat menjadi inang hama dan penyakit. Dampak gulma bagi lombok dan tomat. Yang pertama, tomat kompetisi nutrisi. Gulma menyerap pupuk yang seharusnya untuk tanaman, menurunkan hasil hingga 20-80% jika tidak disiang. 2. Inang hama atau penyakit. Gulma juga menjadi tempat persembunyian hama seperti kutu kebul, trips, dan tungau. Kondisi lahan tertentu lembab akibat rimbunnya gulma memicu penyakit jamur seperti fusarium. Tim kami baru saja melakukan pemantauan langsung di lapangan, dan jujur saja ada rasa hangat dan bangga yang membuncah saat melihat perkembangan proyek hijau kita ini. Dan tebak apa? Saat kami mendekat, sebagian besar tanaman cabai kecil kita mulai menampakkan bunga-bunga putih yang cantik. Bahkan beberapa di antaranya sudah belajar berbuah. Menyaksikan buah ini, hampir semua siswa yang lewat di area ini pasti akan berhenti sejenak, berdecak, kagum, atau bahkan melakukan selfie dengan latar belakang cabai yang lebat. Keberhasilan ini benar-benar menjadi mood booster bagi seluruh warga SMP Negeri 17 Kendari. Kali ini, tim Buletin Digital 17 membawa laporan yang penuh inspirasi dan perjuangan dari blog Tanaman Tomat. Seperti yang kita tahu, cuaca di Kendari beberapa hari terakhir ini sedang tidak menentu. Bahkan, curah hujan yang tinggi sempat membuat area kebun sekolah kita tergenang banjir. Namun, tebak apa yang terjadi? Alih-alih layu, tanaman tomat kita justru menunjukkan mental juara. Si hijau yang tangguh, melawan hujan lebat dan banjir, dan empasan hujan lebat boleh saja datang. Tetapi, tanaman tomat program Sekolah Hebat SMP Negeri 17 Kendari menolak untuk menyerah. Berkat struktur tanah yang dirawat dengan baik dan kesigapan teman-teman dalam membenahi drainase pasca banjir, keajaiban itu benar-benar terjadi. Saat kami melakukan pantauan matahari ini, batang-batang pohon tomat berdiri dengan sangat kokoh. Pertumbuhan batangnya begitu kekar seolah mencengkram bumi dengan kuat. Tidak hanya itu, daun-daunnya tumbuh sangat lebat, hijau, segar, dan bebas dari kerusakan berarti akibat badai. Mereka mengajarkan bahwa sekeras apapun badai dan ujian yang menerpa, bahkan banjir sekalipun, selama kita memiliki akar yang kuat dan dirawat dengan kasih sayang, kita akan tetap terdiri, tegak, dan tumbuh berbunga. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.